Welcome rebahan, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja. Di video pertama saya akan membahas alur cerita dari film The Gigolo yang dirilis pada tahun 2015. Sebelum ke pembahasan, silakan kalian klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Di awal film, kita diperlihatkan seorang yang bernama Fang. Dia ini merupakan orang kaya, punya bisnis, punya bar, dan pokoknya orang kaya lah. Dan main film juga, tapi tetap juga masih jadi gigolo dengan harga yang tinggi. Singkat cerita, si Fang ini bertemu dengan seorang wanita yang bernama Monica. Monica ini adalah gadis yang sangat baik lugu dan suka dengan pria yang agak sedikit nakal. Kemudian si Fang ini menawarin tumpangan untuk pulang bareng dan Monica pun mau. Setelah mereka sampai di rumah Monica, mereka berkenalan. Kemudian si Monica meninggalkan Fang. Saat masuk ke kosannya, ternyata di kamar sudah ada pacarnya Monica. Dia ini pengangguran beratnya, suka rebahan dan suka poya-poya ngabisin duit si Monica untuk berjudi. Kemudian pacar Monica ini lapar dan merampas dompet Monica, lalu ia pun pergi entah kemana. Saat Monica rebahan, si Monica menemukan bungkus serbin lempit yang entah milik siapa. Keesokannya, Monica dan temannya yang bernama Susi, bukan Susu loh ya. Setelah selesai bersyuting, seseorang pun datang memanggil Susi. Ia bernama Yitung. Nah, si Yitung ini adalah mucikari. Kemudian si Yitung ini mengajak si Susi untuk menjadi jablay. Nah, si Susi ini juga mengajak si Monica buat ikut. Mau nggak mau, Monica pun ikut. Singkat cerita, Monica pun ikut, tapi saat ia dipesan oleh laki-laki hidung belang, bukan hidungnya yang belang anjir, ia nggak mau dan menolaknya. Kemudian si Monica bertemu dengan Fang di kapal itu. Mereka pun ngobrol. Saat enak-enak ngobrol, si Monica ini dapat pesan dari kakaknya kalau ibunya harus masuk rumah sakit. Lalu si Fang ini nganterin si Monica. Karena si Fang ini baik banget, Monica pun ngajak makan malam sama si Fang. Monica berbicara dengan saudara-saudaranya untuk membicarakan ibunya yang sedang sakit. Tapi saudara-saudaranya ini malah tidak peduli dan meninggalkan si Monica. Dan akhirnya si Monica ini yang menunggu ibunya. Singkat cerita, Monica balik ke kosannya. Ia mendengar desahan seorang wanita dalam kamarnya, yang ternyata itu pacar Monica yang sedang berkencan dengan wanita lain. Ia pun kaget dan ketakutan. Dan kemudian ia memberanikan diri untuk mengusir pacarnya, tapi pacarnya meminta duit 30.000 sama si Monica ini. Kemudian si Monica ini ngambil botol orang tua sehingga pacar si Monica ini pun kabur dan bugil. Di bar si Fang lagi nyantui dan kebetulan ada teman gigolonya. Saat enak-enakan nyantui, ada seorang yang menemui Fang. Seorang itu bernama Isabel dan meminta tolong ke si Fang untuk menikmati seks yang sesungguhnya, tapi tanpa menjebak gawang suci keperawanannya. Karena dia akan menikah beberapa bulan lagi dan si Fang pun mencoba membantu si Isabel ini. Fong pun ngajak main si Isabel, beli makanan, dan pergi ke salah satu bar. Tapi saat mereka memasuki bar, orang-orang di bar itu ngeliatin si Fang dan Isabel ini. Dan Isabel pun merasa ketakutan. Isabel meminta untuk pergi dari tempat itu. Lalu salah satu orang di bar itu nagih utang ke si Fang. Dan si Fang ini menolak dan ia langsung memukul kepala orang itu dengan botol. Mereka pun lari dari tempat itu. Mereka pun berlari dari kejaran orang-orang yang di bar itu. Saat hujan yang deras pula, akhirnya Fang dan Isabel bersembunyi di mobil pick-up tahu bulat. Saat orang-orang yang mengajar mereka pergi, si Fang langsung mencium dan meraba serbin dompet si Isabel. Isabel benar-benar menikmatinya, you know lah, saat melakukan adegan yang panas di tempat yang panas dengan adrenalin yang panas juga. Saat selesai, mereka berdua pun keluar. Ternyata orang-orang yang mengejar mereka itu seorang si Fang. Dan mereka pun memberi tepuk tangan kepada si Fang dan Isabel. Saat Fang di barnya, ternyata si Susu, salah, si Susi maksudnya, sudah pacaran dengan temannya si Fang. Dan ia pun kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Monica. Si Monica ini bercerita bahwa ia pengen jadi jablay. Dan ia meminta si Fang untuk mengajari bagaimana berhubungan dengan baik. Keesokannya, si Fang malah ngelatih si Monica ini dengan cara menonton film sampai belajar ngebejek serbin lempitnya. Saat mereka berdua berolahraga, tampaknya si Monica ini ngeliatin si Fang terus-terusan dan memiliki perasaan. Si Monica pun banyak belajar dari si Fang dan mereka pun mengajak si Fang untuk makan malam. Fang pun menanyakan soal latihan menulisnya. Lalu si Monica pun mempraktekannya.
Ia mendesah sampai si Fang malu dan semua orang di tempat itu melihat mereka. Bahkan Chef Bobon pun sama. Setelah pulang, si Monica pun sangat bahagia bersama Fang. Kemudian si Monica pun menciumnya. Singkat cerita, Monica pun ke rumah si Fang. Tapi saat sampai di rumahnya, ia melihat si Fang masuk bersama wanita lain. Dan si Monica pun terdiam. Tersebut adalah Isabel yang meminta si Fang untuk mengejutnya. Esokannya di tempat obrolan cewek si Idung, ada seorang pria yang memilih salah satu sampai-sampai si pria ini tidak memilih siapa-siapa karena cewek si Idung itu aja dan membosankan. Ia pun pergi ke lain tempat. Saat ia pergi, ia pun bertemu dengan Monica dan ia langsung melakukan pencolotan. Setelah selesai, si Monica benar-benar menjadi anggun dan si pria ini bercerita kepada teman-temannya bahwa si Monica ini benar-benar mantap. Si Monica dipesan sana-sini oleh banyak pria, bahkan ia sampai diajak jalan ke Eropa. Singkat cerita, di lain tempat si Monica ajak si Fang untuk dinner. Ternyata si Monica ini lagi ujian akhir dari si Fang, yaitu berkejutan. Dan akhirnya si Fang dan Monica berencana untuk menikah karena saling mencintai. Di lain tempat, si Susi dan pacarnya mulai bekerja di rumah Big Do. Ternyata malah melakukan penganiayaan sehingga membuat Susi dan pacarnya meninggal dunia. Saat bangun tidur, Monica dan Fang melihat berita mengenai peristiwa kematian mereka berdua. Singkat cerita, mereka berdua menemui si Yitung yang lagi ngereket Japri baru. Tapi ternyata itu adalah rencana mereka berdua untuk membuka Yitung untuk membuka mulut agar tahu bahwa awalnya ia yang memanfaatkan si Susi dan pacarnya. Lalu Monica pun menemui Bigdo dan menggodanya agar bisa mengejutnya. Si Bigdo pun mengajak Monica ke tempatnya. Lalu si Bigdo dan istrinya mulai aksinya. Mereka bermain seperti itu layaknya seperti membunuh. Tiba-tiba si Fang langsung menangkap mereka berdua. Singkat cerita, si Bigdo dan istrinya pun ditangkap dan misi pun selesai. Fang dan Monica benar-benar bahagia dan mereka akan menikah di waktu yang sangat dekat. Sedangkan di lain tempat, Isabel sudah menikah dengan suaminya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah hamil dan suaminya langsung mengajar Isabel karena suaminya telah disterilkan sejak lama. Jadi anak tersebut bukanlah anak dari suami Isabel. Di lain tempat, Fang dan Monica sedang melaksanakan pernikahan dengan bahagia. Saat si Fang lagi cari angin, si suaminya Isabel datang dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Fang dan film pun selesai.